Halo, selamat pagi Sobat Rasan-Rasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi selamat wabarakatuh. pagi Ibu. Ya, Pagi. kali ini kita ketemu lagi ya di sini untuk kesekian kalinya. Saya lupa sampai saat ini sudah episode keberapa. Jadi ya kita skip aja. Yang penting kita ketemu lagi dalam kondisi sehat walafiat. Saat ini kita akan berbincang-bincang tentang perubahan iklim yang luar biasa, khususnya di Jogja ini ya Bu ya. Jadi apa ya, saat ini kan kita merasakan itu pagi terang benderang, sampai siang panasnya luar biasa. Mungkin ini matahari baru diskon gede-gedean gitu ya Bu ya, sampai up to 70% kayak gitu mungkin. Ya. Terus sore tiba-tiba auto mendung, langsung hujan gede kayak gitu. Nah itu kan bikin apa ya, badan kita itu rasanya kayak enggak enak gitu, kayak apa gerges-gerges apa-apa gitu, meriang gitu. Nah mungkin ini adalah Sobat Rasan-Rasan juga mungkin merasakan ya apa yang dirasakan saat ini. Jadi mereka juga mungkin merasakan kok hawanya kayak gini, kok hawanya nggak tentu kayak gitu. Terus padahal kalau dulu itu bisa dipastikan bulan misalnya bulan Januari sampai bulan apa itu kemarau. Nanti setelah itu mulai yang tus-tusan kayak gitu dari Agustus sampai ber-beran kayak gitu, nanti itu hujan kayak gitu. Tapi saat ini kok berbeda gitu maksudnya. Tiba-tiba hujan, panas, hujan, panas, padahal udah memasuki musim kemarau pun masih ada hujan kayak gitu. Atau bahkan harusnya udah masuk ke musim penghujan, ini masih panas terus kayak gitu. Ya. Nah, itu kan juga yang menjadi kegalauan kita saat ini gitu. Nah, Sobat Rasan-Rasan, kali ini kita akan membahas dengan seorang narasumber ahli kita. Beliau dari HAKLI, yaitu Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia, cabang Bantul. Beliau adalah ketuanya sendiri. Kita harus berbangga hati di sini. Jadi ketuanya langsung bisa hadir di tengah-tengah kita. Kita bisa nanti tanya-tanya seputar ini ya, membahas bareng terkait dengan perubahan iklim saat ini. Ya Bu, gini Bu, jadi saat ini tadi saya sudah menyinggung sedikit tentang gimana cuaca di DIY, khususnya di Bantul saat ini kayak gini. Apa sih kira-kira yang jadi pengaruhnya kayak gitu, atau faktor-faktor apa sih yang bisa membuat badan kita jadi ngerasanya jadi nggak enak, padahal biasanya juga panas ini kan nggak apa-apa gitu. Mungkin bisa dijelaskan Bu? Ya. Jadi terima kasih Mbak Winda. Ya. Ini saya sudah bersama Mbak Winda di sini, Sobat Rasan-Rasan semuanya. Memang betul. Jadi untuk iklim ini sekarang sudah diangkat menjadi isu dunia ya Mbak Winda. Jadi karena memang sudah dirasakan oleh masyarakat secara global. Jadi memang perubahan iklim ini tidak bisa spot ya, tidak bisa spot lokal, hanya di Bantul saja, kemudian hanya di Kulon Progo saja, tidak. Sebenarnya itu tidak dibatasi oleh batas negara. Jadi secara global itu sebenarnya iklim global itu sudah mengalami perubahan kayak gitu. Jadi karena akibat pemanasan global, jadi akibat suhu permukaan bumi naik, di mana hanya naik 0,5 derajat Celcius saja di permukaan laut, itu akan mempengaruhi penguapan ya, mempengaruhi penguapan laut, sehingga itu akan mempengaruhi siklus hidrologi yang satu jelasnya siklus air di bawah bumi, juga akan mempengaruhi suhu bumi. Jadi suhu bumi semakin meningkat seperti itu tentunya nanti juga akan dirasakan terkait dengan iklim tadi. Jadi menjadi lebih panas, kemudian lebih panas, kemudian juga perubahannya atau pergantiannya itu tidak menentu, bahkan kadang sulit diprediksi kayak gitu, seperti itu. Jadi ketika ada hujan tiba-tiba, kemudian kelembaban di permukaan tanah ini menjadi tinggi, nanti ketika itu terkena panas, bulan panas, itu akan lebih gerak. Nah, gerak sekali ya seperti itu. Pokoknya sampai keringetnya itu ya. Gitu. Itu jadi memang ada beberapa ya sobat semuanya, ada beberapa yang
perlu kita waspadai dengan pengaruh terhadap kesehatan kita gitu. Di samping terhadap nanti juga faktor-faktor lingkungan nanti yang berubah dan bisa mempengaruhi kesehatan manusia. Tentunya yang pertama tadi kelembaban, ya, kelembaban. Kelembaban itu nanti dengan peningkatan kelembaban itu nanti akan mempunyai resiko untuk peningkatan atau perkembangbiakan beberapa kuman patogen gitu. Kemudian kayak bakteri juga, gitu ya, Bu ya? juga. Tapi jangan salah hanya kelembaban saja. Dengan iklim yang berubah atau tidak menentu itu, juga justru nanti akan bisa sangat kering. Nah, itu yang sangat kering. Panasnya panas kering. Nah, itu nanti juga bisa mempengaruhi terkait dengan kualitas udara dan juga bisa meningkatkan risiko kejadian penyakit saluran pernafasan seperti itu. Jadi ya ini memang fenomena yang ada yang istilahnya itu secara mendunia, secara global. Ya bisanya kita adalah melakukan adaptasi. Nah, nanti kita harus karena kita tidak bisa merubah alam. Kan gitu. Kita bisanya kita beradaptasi. Mungkin ya, beradaptasi bagaimana seharusnya resikonya itu segede apa ya? Kita bayangkan resiko dari perubahan iklim itu segede besaran gini, nah resikonya kita kecilkan. Nah, seperti itu. Kira-kira. Nanti ada upaya-upayanya bagaimana kita menyikapi dengan perubahan iklim ini. Berarti wajar ya Bu ya, misalnya kita dengan tadi sudah dibilang bahwa perubahan iklim yang ekstrim, kemudian jenengan tadi ada kelembaban udara, kemudian mungkin terlalu kering udaranya, jadi kan memang itu bisa memicu kita itu terkena penyakit gitu ya. Iya betul. Nah, mungkin nih bisa kira-kira sih apa aja sih perantara, misalkan tadi juga ada apa ya? Ada bisa nggak sih selain dari udara atau air gitu, ada perantara lain nggak yang bisa berdampak ke kita misalnya untuk? Ya jadi namanya pajanan. Jadi pajanan yang bisa menyebabkan beberapa kejadian peningkatan penyakit berbasis lingkungan. Nah, pajanan ini tadi itu dipengaruhi oleh tadi perubahan suhu atau perubahan iklim yang ekstrim begitu. Itu diantaranya tadi adalah kualitas air, kemudian kualitas udara, kemudian tidak lain juga vektor itu bisa meningkatkan. Apa itu vektor, Bu? Vektor itu jadi beberapa penyakit itu bisa tidak langsung ditularkan ya, tapi ditularkan oleh vektor atau binatang perantara. Oh gitu, berarti binatang pun bisa menularkan ke kita ya? Binatang perantara. Jadi kalau kita sebutnya penyakit tular vektor ya, tular vektor. Dia bisa beresiko naik penyakit tular vektor ini karena adanya peningkatan populasi vektornya itu. Nah, peningkatan populasi vektor itu kenapa dikaitkan dengan iklim? Itu terjadi karena tempat perindukannya yang memungkinkan dia untuk berkembang biak lebih banyak, kayak lebih fantastis gitu ya. Contohnya begini, jadi iklim yang tidak menentu, jadi panas, kemudian hujan sebentar, lalu panas lagi, lalu hujan lagi. Nah, itu memungkinkan nyamuk. Nah, tadi vektor ya, salah satu vektor itu vektor binatang penular penyakit tadi, salah satunya itu nyamuk. Gitu ya. Nah, itu dia bisa menyelesaikan siklusnya. Nah, gitu. Dengan cepat gitu ya? Dengan cepat. Jadi misalnya panas dia bertelur, kemudian panas hujan, kemudian hujan selesai ada genangan gitu ya, ada genangan, dia bertelur di situ. Nah, lalu panas sampai 7 hari, ya dia kan selesai nih siklusnya untuk menjadi nyamuk dewasa. Nah, itu yang tidak menentu. Kemudian dengan adanya hujan yang terus-menerus, kalau misalnya dulu kan hujan selesai di bulan April ya, April masih sering hujan. Nah, ini juga semakin lama ini keberadaan tempat-tempat untuk perindukan untuk berkembang biak. Nah, semakin lama tempat-tempat ketersediaan tempat-tempat berkembang biak tadi. Makanya beberapa penyakit yang ditetapkan oleh WHO terkait dengan penyakit-penyakit yang harus diwaspadai sensitif iklim itu ada 4 sebenarnya.
Apa itu? Satu penyakit tular vektor itu Yang dari binatang gitu ya? yang binatang vektor perantara itu ada dua yang ditemukan, itu malaria dan demam berdarah. Kemudian yang kedua ISPA, termasuk di dalamnya pneumonia dan TBC. ISPA itu kayak batuk gitu? Batuk ya, itu infeksi saluran pernafasan atas ya. Nah, itu kalau ke pneumonia nanti sudah ke bawah gitu ya. Jadi yang perlu diwaspadai itu. Nah, itu sangat dikatakan sebagai tadi sensitif terhadap iklim. Makanya kemarin itu saya itu ngerasa juga Bu, maksudnya dengan adanya seperti itu, padahal saya itu tidak apa-apa, nggak ada gejala apapun, tiba-tiba di hari H itu langsung nggak enak, maksudnya tenggorokan rasa kering banget, nggak bisa diapa-apain kayak gitu, tingginya tuh kayak ada gatal-gatal kayak gitu, terus tiba-tiba hari berikutnya langsung batuk gitu. Berarti mungkin ini juga salah satu dampak dari ini ya, perubahan iklim yang seperti ini ya, Bu ya. Gitu. Nah, terus ini Bu, selain itu mungkin penyakitnya selain ada ISPA, ada tadi tular vektor, ada apa itu apa lagi Bu yang kira-kira dengan fenomena seperti ini yang bisa berdampak ke kita? Oh gitu? Iya. Juga penyakit-penyakit tidak menular jangan lupa ya, seperti penyakit cedera akibat iklim kayak gitu. Oh, gitu juga bisa. Iya, cedera akibat iklim. Kemudian juga ada jangan lupa malnutrisi. Malnutrisi itu juga termasuk salah satu yang perlu diwaspadai dari perubahan dampak iklim. Tapi ini biasanya malnutrisi ini secara kewilayahan. Karena itu tidak langsung, tetapi ada perantaranya. Perantaranya itu seperti ini. Jadi akibat cuaca yang ekstrim, misalnya hujan terus, kemudian atau kekeringan yang lama, itu kan ekstrim yang cuaca yang ekstrim, itu menyebabkan gagal panen, menyebabkan beberapa komoditas tidak bisa tumbuh secara jadi mereka nggak bisa beli bahan makanan pokok, ketahanan pangannya menjadi menurun. Nah, ini nanti akan berpengaruh kepada malnutrisi tadi. Belum lagi nanti adanya penyakit-penyakit yang tadi peningkatan tadi itu akan lebih memperburuk. Seperti itu. Berarti sebenarnya saling berkaitan antara dengan cuaca yang seperti ini, kemudian adanya jadi airnya juga kekeringan mungkin atau tercemar apa, jadi kita dampaknya bisa ke manusia, sakit, malnutrisi mungkin kalau tidak bisa karena gagal panen, dan efeknya mungkin bisa dikaitkan dengan ini nggak? Kalau misalkan balita-balita anak kecil karena ibunya asupannya berkurang kayak gitu, jadinya untuk nutrisi ke anaknya juga ikut berpengaruh gitu, bisa ya? Juga ada juga ini akibat cuaca ekstrim itu bahkan ada yang data tangkapan ikan pun menurun kayak gitu. Ya. Ikannya pada ngumpet gitu ya? Gimana? Atau panas gitu? Karena terkait dengan tangkapan ikan itu kan kadang migrasi ya. Maksudnya ininya bukan di kita ya, tapi ini yang saling berkaitan seperti itu. Bahkan Mbak Winda, kita tahu ya sekarang ini ada beberapa pantai di wilayah kita, di wilayah selatan Pansela kita pantai selatan ya, Pansela. Itu ada yang daerah wisatanya sudah tidak optimal difungsikan karena adanya abrasi. Oh gitu, pantai mana itu Bu? Di sekitar Pantai Baru seperti itu. Nah, itu karena adanya abrasi Mbak Winda. Jadi abrasi itu bertambahnya garis pantai, jadi terkikisnya pantai akibat kenaikan muka air laut karena pemanasan global tadi, kayak gitu, seperti itu. Jadi di samping kalau kita di kesehatan ya kewaspadaan terhadap penyakit berbasis iklim, tapi ada sektor-sektor lain yang juga terdampak, kayak gitu. Nah gitu. Terus ini Bu, misal tadi udah disebutin ya, bisa nggak sih dengan cuaca seperti ini ganggu pencernaan kita, saluran pencernaan kita gitu Bu? Soalnya juga ada teman kami itu juga tiba-tiba itu Bu, itu juga diare kayak gitu. Apakah itu karena memang dia salah makan, pure salah makan, atau memang ada dampak? Oh iya, jadi kalau diare, tadi saya lupa. Tadi penyakit sensitif iklim cuma saya sebutkan baru 3 ya? Iya. Kurang 1 ya. Oh, ada gitu. Diare termasuk penyakit sensitif iklim. Jadi kalau pengaruh iklim terhadap penyakit diare itu tidak personal ya, tidak personal. Tapi biasanya dalam satu komunitas, dalam satu lokasi wilayah, ya. Karena terkait sebenarnya diare itu juga ada perantaranya, yaitu adanya penurunan kualitas air.
Penurunan itu ada kuantitas dan kualitas air. Oh, tetap Ya, jumlahnya ya, berpengaruh. kuantitas secara jumlahnya tidak memenuhi, juga secara kualitasnya atau mutunya gitu. Jadi begini, ketika perubahan iklim ini menjadikan, kan dampaknya tidak hanya hujan yang tidak reda ya, tapi bisa juga kekeringan panjang. Nah, ketika terjadi kekeringan panjang, maka perantaranya atau perantaranya itu bisa kekurangan air atau kekurangan debit airnya menurun, sehingga kegiatan-kegiatan sanitasi menjadi tidak optimal, seperti personal hygiene-nya, airnya kan sayang ya dibuang, kemudian pencucian alat makan, pencucian botol susu, pencucian dan Jadi rasanya eman-eman gitu ya, untuk saya nyuci dikit aja gitu. Seperti itu. Jadi Padahal itu untuk kegiatan-kegiatan sanitasi, belum kegiatan sanitasi yang besar ya, seperti misalnya laundry untuk alat-alat atau kain medis dan sebagainya, itu kan menjadi kapasitas airnya berkurang. Itu seperti itu gambarannya. Untuk kebutuhan sanitasi itu kan air sangat penting ya, tapi karena keberadaannya itu sedikit, jadi itu seperti itu. Pun ketika banyak terjadi, seperti kita pernah mengalami badai ya kemarin ya, di tahun sekitar 2017 atau 18 ya, badai Marina atau apa, itu yang hujan kemudian banjir. Nah itu cemaran terhadap sumber-sumber air. Itulah yang nanti dikhawatirkan tadi kenaikan kasus diare seperti itu. Jadi diarenya bukan diare salah makan gitu ya, tapi diare akibat sumber airnya tercemar. Iya, kotor gitu ya Bu ya, banyak bakterinya gitu ya. Biasanya ketika banjir itu maka sumber-sumber air yang di masyarakat kita, terutama Bantul ini kan banyak yang masih menggunakan sumber gali ya. Nah ini kemasukan dari mana-mana nih. Karena kalau banjir itu kan ya sungainya meluap, selokannya meluap, udah airnya masuk ke sumber air. Terus usahanya gimana Bu? Kalau biar untuk mencegah itu semua, maksudnya mencegah biar kita nggak diare nih, karena misalnya tadi kuantitas ya, jumlah airnya kita berkurang kayak gitu. Otomatis kan kita akan berhemat nih, berhemat penggunaan air untuk apapun lah, dari pencucian apapun, atau biasanya kita mungkin sedikit-sedikit cuci tangan, karena kemarin pasca COVID itu kan kita harus selalu cuci tangan di mana-mana nih Bu. Tapi kondisi saat ini kan berbeda lagi, terus jadi berkurang, kemudian kita juga jadi sekarang udah nggak ada COVID, cuci tangannya jadi agak teledor misalnya kayak gitu. Nah, kita caranya gimana untuk biar kita nggak kena diare kayak gitu? Mungkin selain cuci tangan gitu, kita harus mewaspadai apa gitu? Ya. Jadi kalau ini kita ke iklim ya, sobat semua, kita mengarah ke bagaimana iklim bisa mempengaruhi ini. Jadi memang untuk ketahanan iklim atau kita kan tadi adaptasi ya, adaptasi dengan perubahan iklim ini tidak bisa hanya dilakukan oleh satu sektor, yaitu sektor kesehatan. Gitu. Jadi harus bersama-sama semua sektor. Jadi nanti arahnya kan masyarakat itu bisa mempunyai ketahanan terhadap iklim ini. Salah satu harapannya, salah satu kegiatannya adalah memetakan resiko tadi. Ketika memetakan resikonya adalah kekeringan. Nah, kekeringan. Ini upaya. Nah, ini adaptasi itu adalah upaya. Bagaimana kalau nanti terjadi kekeringan? Salah satunya kan perlindungan sumber air, atau pelestarian sumber daya air. Iya. Jadi seperti apa? Nah, ini yang membutuhkan lintas sektor di situ. Di Bantul kita ini kan banyak sekali sumber-sumber air yang dikelola berbasis masyarakat. Gitu. Nah, ini bagaimana bisa itu dilindungi dan lestari, sehingga ketika terjadi dampak perubahan iklim, misal ini jangan sampai ya, misal kekeringan. Nah, itu masih bisa sebagai support nanti ya, sebagai support seperti itu. Nah, ini padahal sumber-sumber air ini tidak ada di kesehatan, ada lintas sektor lain yang menyediakan dan mengelola gitu. Ini perlu upaya bersama untuk itu, perlindungan untuk menjaga gitu ya. Ketika kita kekeringan, sehingga tadi diare kita masih bisa cuci tangan, kita masih bisa melakukan sanitasi alat makan dengan baik gitu. Nah, sehingga tidak
terjadi tadi kayak gitu. Tadi ada kita memetakan kasus itu ya Bu ya. Itu tugasnya siapa Bu untuk memetakan kasus kesehatan itu? Oke, Apakah dari ya. kita atau dari Jadi kalau kita adalah menginisiasi. Jadi kita kan fasilitator ya, Iya, fasilitator pemerintah. Kita menginisiasi di tingkat namanya tingkat tapak atau tingkat kelurahan atau desa. Diharapkan desa itu menjadi desa sehat, desa atau kelurahan sehat iklim namanya. Nanti yang mengetuai berarti itu Deksi, Pak masyarakat. Oh masyarakat, bukan gitu. Pak Lurahnya ya? Pak Lurahnya sebagai penasehat atau pembina begitu ya. Nah, jadi kita menginisiasi desa untuk mempunyai kesiapsiagaan terhadap iklim, begitu. Inisiasinya bagaimana? Inisiasinya ya salah satu kegiatannya adalah dengan partisipatore, ya. Partisipatore untuk mengajak masyarakat untuk tadi memetakan. Saya punya kerentanan apa ya? Oh di wilayah masing-masing itu ya, wilayah mereka. Oh saya demam berdarah yang tinggi. Nah, oh saya misalnya kekeringan, saya kayak gitu, ada dipetakan. Dengan peta itu masyarakat bisa bersama-sama pemerintah kelurahan bisa merencanakan, membuat perencanaan yang nanti tentunya perencanaan ini menjadi dasar untuk pengalokasian anggaran. Jadi sudah berbasis iklim kayak gitu. Itu ada pelatihannya sendiri Bu untuk masyarakatnya itu untuk dia kan juga harus siap siaga misalkan terjadi apalah ya kita nggak minta yang buruk ya tapi mereka sudah dibekali gitu ya dari fasilitator mungkin dari pemerintah ada khusus gitu untuk membekali mereka atau gimana? Kebetulan Bantul kita tercinta ini ya Sobat Rasana semua ini menjadi pilot projectnya untuk desa atau kelurahan sehat iklim ini. Gitu. Jadi Bantul sama Sleman ya kemarin. Kita sudah membentuk di Kretek. Nah di Kretek sudah membentuk di Kretek. Jadi memang untuk menentukan desa itu kita jadikan sebagai pilot untuk sehat iklim, siaga iklim itu harus kita gali dulu bahwa ada unsur-unsur yang menjadi sumber daya di sana yang sudah jalan, misalnya menjadi desa tangguh bencana. Nah, itu kan menjadi spot yang tersendiri. Kemudian desa Proklim. Nah, apa itu Proklim? Proklim itu desa ini miliknya nih ya, miliknya lingkungan hidup. Nah, jadi pro iklim gitu. Ya, untuk pro iklim gitu teman. Ya, jadi ini miliknya dinas lingkungan hidup ini bisa kita gandeng untuk itu. Iya. Seperti itu. Jadi desa-desa yang sudah mempunyai sumber daya atau punya modal itu kita push lagi untuk ke arah sehat iklim seperti itu. Nah, kalau dari pilot project itu kemarin penganggarannya masih dari pusat, di Bantul sendiri mulai tahun 2026 kita sudah mulai menganggarkan sendiri. Kita sudah menginisiasi daerah yang pantai selatan dulu, Sanden gitu. Kita inisiasi untuk menjadi kelurahan atau desa sehat iklim. Nah, gitu. Berarti ini ya sudah ada satu langkah kita untuk berinovasi gitu ya Bu ya untuk menghadapi ini semua yang ternyata isu ini tuh nggak cuma di lingkungan kita aja tapi sudah diangkat ke sampai global gitu bahkan ya. Bagus sih, pemerintah gimana Bu? Maksudnya cukup mendukung ya dengan ini memang pemerintah khususnya pemerintah kabupaten sendiri gitu cukup ini ya Bu ya. Ya, dengan lokusnya dari sana, dari pusat sana. Tidak, kalau lokus yang menentukan kita terkait dengan tadi dukungan peta. Kita kan punya peta penyakit gitu. Ya, kita punya peta penyakit, kemudian kita juga punya data terkait dengan dukungan lalu juga di sana kan ada daerah nelayan kayak gitu ya, itu juga bisa kita kaitkan gitu ya. Sobat rasan-rasan ternyata perilaku kita yang dulu kita kita lakukan ketika zamannya COVID gitu ya Bu ya, seperti cuci tangan yang sering, cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun kayak gitu, itu ternyata juga berdampak baik bahkan sampai sekarang yang cuaca seperti ini itu kita memang itu masih dibutuhkan sekali gitu. Betul, salah satunya untuk mencegah
masuknya bakteri, jadi kita mencegah untuk diare, kasus diare, kemudian mungkin infeksi saluran pernafasan akut gitu ya, atas itu kan juga dari udara yang nggak bersih kayak gitu, mungkin juga kita menggunakan masker gitu bisa ya Bu ya, Bisa, mungkin ya, ya. biar kita nggak terpapar dengan ISPA kayak gitu. Nah, ada lagi Bu mungkin pesan-pesan untuk sobat rasan-rasan nih di rumah semua gitu, biar mereka tidak galau, terus tetap hidup bersih dan sehat meskipun ya cuaca seperti ini kita mau nggak mau harus kita hadapi kayak gitu. Ya, jadi sahabat rasan semua, perubahan iklim ini suatu keniscayaan. Jadi ini memang alam seperti ini. Jadi kita tidak bisa mengubahnya. Yang bisa kita lakukan, kita diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, Tuhan yang Maha Kuasa, kita diberi akal, diberi pikiran, diberi diberi inisiatif gitu ya. Kita bisanya memberikan atau mengupayakan adaptasi. Ya, adaptasi terkait dengan perubahan iklim atau iklim yang tidak menentu. Nah, itulah seperti itu. Jadi kita bisa mempersiapkan diri kita, yang pertama adalah tentunya dengan ketahanan tubuh ya, ketahanan tubuh. Vitamin itu dulu ya. Dengan istirahat cukup, ya kan? Siap, makan ya. gizi seimbang, kemudian aktivitas fisik atau olahraga dengan teratur. Itu untuk mempertahankan tubuh kita dari tadi penyakit-penyakit. Tadi kan penyakit menular ya yang kita sampaikan, sensitif iklim tadi ya, seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian terhadap lingkungan kita harus berperilaku hidup bersih ya, agar karena bisanya untuk mengatasi perubahan iklim atau menghadapi perubahan iklim, menekan resiko kan gitu, menekan resiko agar tidak demam berdarah tidak meningkat. Kita harus selalu membersihkan atau menghilangkan potensi-potensi adanya tempat untuk berkembang biak nyamuk kayak gitu, apalagi dengan hujan yang tidak tentu tadi itu. Kemudian juga perilaku yang lain, perilaku hidup bersih sehat yang lain seperti membuka ventilasi udara, kemudian selalu membersihkan tempat-tempat untuk yang terkait dengan pernafasan langsung, pernafasan untuk TBC itu loh. Jadi debu, karpet, kemudian bantal, kemudian kasur, kemudian pencahayaannya juga diupayakan semaksimal mungkin. Itu seperti itu. Jadi juga perilaku-perilaku, kalau tadi belum kita singgung malaria ya, belum kita singgung malaria, padahal malaria juga termasuk sensitif iklim ya. Itu gitu. Tapi perlu kita waspadai. Jadi batasi untuk keluar malam gitu. Terus justru itu ya Bu ya. Iya, karena kalau itu kan nyamuknya malam hari gitu. Kemudian juga untuk pencegahan penyakit diare tentunya ya, gunakan air untuk kebutuhan hidup sehari-hari, air yang berkualitas. Kemudian mencuci tangan selalu sebelum masa-masa kritis, waktu kritis ya. Jadi, sebelum makan, sesudah BAB, sebelum menyiapkan makanan, nah itu sudah memegang binatang, nah gitu di waktu kritis. Dan jangan lupa sebelum menyusui anak. Nah itu penting sekali. Itu Mbak Lida. Bagus sekali ya, sobat rasan-rasan, tema kita kali ini. Jadi banyak sekali pesan yang bisa kita ambil terkait dengan perubahan iklim yang ekstrim pada hari ini. Jadi tadi pesannya sudah disampaikan sama Bu Ketua Hagli kita ya, jadi ada selalu cuci tangan pakai air mengalir dan pakai sabun, kemudian berantas sarang nyamuk untuk kita bisa mencegah dari adanya DBD gitu ya, demam berdarah atau malaria kayak gitu. Banyak makan bergizi kayak gitu, kemudian aktivitas fisik yang cukup biar tubuh kita juga bugar kayak gitu, nggak gampang capek, nggak gampang sakit kayak gitu. Kemudian mungkin jangan keluar malam, karena ternyata keluar malam yang sering itu bisa berisiko untuk terkena malaria ya Bu ya, karena memang nyamuknya di malam hari. Nah itu sobat rasan-rasan, pentingnya kita menjaga tubuh. Selain kita harus memang beradaptasi dengan kondisi saat ini, mau nggak mau kita harus hadapi, mau nggak mau ya kita, karena hidup di daerah ini, hidup di daerah tropis yang memang cuacanya seperti ini, jadi memang kita harus bisa jaga diri nih
Tidak harus orang lain yang harus mengingatkan kita, tapi kita berusaha dari kita sendiri untuk bisa hidup secara sehat, secara bijak untuk menghadapi kondisi saat ini. Sobat Rasan-Rasan, mungkin ini dulu ya Bu, kita pembahasan pada hari ini. Kita sambung lagi di kesempatan yang lain dengan topik yang beda lagi. Mungkin besok kalau ada isu-isu lain yang terkait dengan kesehatan bisa mampir ke sini lagi, Insya kita Allah. ngobrol bareng lagi gitu. Ya, terima kasih Sobat Rasan-Rasan. Sampai ketemu di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.